Oke, kita tes cek. Cek. Satu. Mbak. Ya. Cek lagi. Cek 1. Oke. 1 2 3. Sebentar tahu nggak podcast ini tentang apa? Tentang nggak tahu. Nggak tahu. Ini jebakan. Ya, masih aja ini kita nggak tahu. Nanti aku opening sendiri deh. Nah sekarang intinya sebenarnya aku buat catatan cuman aku nggak sempat untuk nyiapin pertanyaan. Nah pertanyaan ini sebenarnya agak cukup. Itu nggak boleh ngelihat ya? Nggak apa. Pertanyaannya sebenarnya dari hal yang general menjadi hal yang lebih spesifik. Ya. Contoh sekarang kegiatannya selain di UB apa enggak? Di UB selain di UB. Selain di UB dong. Ada. Kegiatannya. Ya. Ya pasti ngurusin bisnis sama ngurusin keluarga ya. Oke. Bisnisnya apa sekarang? Anak sama suami. Bisnisnya Ya. Katalis. Katalis itu kita supplier bahan kimia sih untuk riset. Oke, aku kemarin sempat di kontak juga sama Sultan Riko ya. Wow, was produk-produk ini. Oke, cuma aku bilang kayak gimana ya? Aku tahu waktu kuliah itu kan atau SMA lah ya. Rumusnya apa yang tabel-tabel gitu ya. Iya. Dan itu berlaku sampai sekarang masih. Berlaku dong. Berlaku ya? Itu kan basic banget. Nah, terus pas itu jualannya ke yang kuliah atau yang sekolah? Oh ya, kalau Katalis ini kita sebetulnya B2C, tapi sih. retail. Maksudnya retail itu gini, bahan kimia itu untuk bahan baku, ya. Jadi bukan bahan baku produksi atau apa, reagen lah kalau kita bilang. Jadi ada istilahnya tuh reagen penelitian. Jadi kita misalnya mau nguji kandungan apa dalam apa, nah itu kita butuh larutan itu tuh untuk nguji, untuk ngetes kayak gitu. Atau kita mau bikin sesuatu nih, misalnya formula apa gitu, kita butuh bahan bakunya ini. Nah itu kita jual itu yang grade-nya murni gitu. Grade-nya murni itu dari luar, nggak dari Indonesia gitu. Tapi dari segi pricing kompetitif atau nggak gimana? Kompetitif karena kita menyediakannya itu berbeda dengan kompetitor. Jadi kalau kompetitor itu jualnya gelondongan, maksudnya packing resmi dari pabrik. Nah kita tuh bisa jual eceran. Karena apa? Karena sesuai dengan kebutuhan marketnya. Marketnya kan biasanya dia butuh banyak bahan. Jadi kalau butuh banyak bahan terus harganya itu selangit semua, mereka nggak ada budget gitu. Sehingga harus dipilah atau diecer gitu. Itu lebihnya ke jualan lebih ke cairannya atau alatnya? Cairan. Jadi bahannya bisa cairan, bisa serbuk. Bukan alat yang alatnya ada juga. Gitu ya? Alatnya ada juga. Jual juga itu? Iya. Soalnya kayak alatnya lumayan harganya ya. Dulu aku punya temen mecahin. Iya. Dan itu minta gantiin, lo harus beli ke sini semua lab, nggak semua lab punya. Iya. Benar. Cukup spesifik ya marketnya ya. Iya. Niche. Niche banget ya, niche banget ya. Itu berapa lama sih? Kenapa? Udah berapa lama? Dari 2012. Wah, serius? Udah lama dong? Kan dari mulai, jadi ceritanya sejak kuliah. Nah, karena waktu itu lanjut S2. S2 mengalami kesulitan, ya kan, kebutuhan bahan dan lain sebagainya, sampai waktu itu ngeling sama temen yang ada di Korea. Terus sama si orang teman di Korea itu dikasihlah bahan gratis sama dosennya cuma-cuma. Padahal waktu itu 5 gramnya aja ya waktu itu tuh 10 jutaan. 5 gram 10 juta. Kayak jualan. Dan itu nggak ada, walaupun kita order langsung di Singapura nggak ada. Order ini nggak ada. Intinya susah aja lah pokoknya kalau masuk Indonesia. Akhirnya kita pakai jalur belakang lewat temen gitu ya ke Korea. Dikasih gratis sama dosennya, alhamdulillah gitu. Tapi sebelum aku menemukan dia, kan kita cari-cari dulu tuh. Ketemu satu orang ini jual bahan-bahan yang biasa untuk support penelitian itu. Nah, kenal dari situ. Terus teman-teman pada nitip, ceritanya seperti itu. Akhirnya Just tip ya? Just tip, waktu itu belum ada Just tip ya. Iya. Terus akhirnya, nah karena waktu itu sebetulnya pengennya jadi dosen, karena udah S2 kan, terus ternyata saya tidak diterima di bumi. Maksudnya apa tuh? Jadi intinya sudah diplot tuh jadi dosen di situ. Kampus itu lah. Tapi ternyata ditutup lah ya, ditutup. Pokoknya nggak ada akses masuk gitu. Ya udah mau ditaruh di
universitas lain, saya nggak mau karena udah nikah kan, terlalu jauh. Terus mau jadi peneliti, saya nggak suka, bosenan. Iya. Akhirnya ya udah, ngapain ya? Terus itu mulai jualan dari 2013 itu? 2012 itu Oh. kan lulus kuliahnya 2011, lulus S2-nya. Langsung jualan. Nah 2012 tuh baru diseriusin gitu. Jadi ceritanya waktu itu belum ngerti bisnis itu apa, bahkan. Berarti kenal Mas J pas tahun berapa? Itu 2011 pertengahan. Oh, itu udah kenal? Ya, itu udah kenal. Karena waktu itu desperate lah ceritanya. Bingung kan, ngapain ya? Jadi dosen nggak bisa, jadi apa nggak bisa, terus ikutlah IKEM. Dari IKEM kenal Mas J, baru ngerti istilah omset itu apa gitu kan, profit itu apa. Tapi udah mulai jualan, tapi nggak ngerti. Kok bisa kenal Mas J dari mana? IKEM. Enggak, maksudnya kok dari IKEM. Oh, justru masuk ke IKEM dulu baru kenal Mas J? Iya, tahu IKEM pun berarti karena sekolah bisnisnya dulu lah ya? Iya. Yang ini, yang 3 hari. 3 hari tahu, yang ada fireworks gitu-gitu ya? Itu pun tahu IKEM karena hidayah mungkin ya. Jadi tiba-tiba ada FB, ngecek FB itu ada temennya suami kan, promo IKEM gitu. Terus, wah ini apa nih, kok bisa ya orang meningkatkan omset atau penghasilan sebanyak berapa kali lipat gitu. Kan kita lagi ceritanya lagi jualan-jualan gitu kan. Kali aja bisa ya ngikut ini gitu. Ngikut lah, waktu itu belum ada duitnya ngepres gitu kan. Ya udah pokoknya yang ada lumayan tuh untuk mahasiswa ikut IKEM kan. Udah lulus sih. Iya, maksudnya di harga itu ya. Jadi di 2012. akhirnya ikut, ya udah ikut terus kayak roaming gitu kan. Bahasanya nggak ngerti sama sekali. Ya nggak bisnis ya. Iya, jadi waktu itu kayak orang ngeblank gitu. Ya tahu Mas J juga bingung mau nanya apa gitu kan, karena nggak ngerti, ya diimani aja akhirnya sampai sekarang. 7 tahun, berapa ya, 8 ya, 7 tahun ya, 7 tahun. 7, tapi kan itu belum banyak belajar kan, maksudnya. Tapi mulai dari situ lah ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Masya Allah, ya. Terus keluarga kita kan nih, aku sendiri kalau ketemu perempuan tuh cuma mikirnya itu kalau jalanin bisnis gimana waktunya. Nah, ada bisnis sama keluarga gimana sih? Boleh cerita gimana? Oh ya, ngatur waktunya adalah, nah dulu sebelum awal-awal kan bingung juga ya, maksudnya gimana ya ini karena belum punya anak kan. Pokoknya semuanya kayaknya dipikir sendiri, dikerjain sendiri sampai stres, sampai lama punya anaknya gitu kan. 5 tahun baru punya anak gitu. Terus akhirnya setelah kita itu mengenal masing-masing, kekuatan suami di sini nih kayaknya, kekuatan istri di sini. Itu setelah di 5 tahun itu? Jauh setelah IKEM itu di 2014-an. 2014. Baru manage yang maintenance itu ya. Harus begini ya. Karena kan gini, saya itu kan orangnya liar ya. Maksudnya suka konsep gitu, suka berbau-bau seperti itu. Nah, kalau suami lebih ke eksekusi. Jadi suruh mikir gitu. Ya oke, nurut lah gitu. Daripada ini kan, nah kita ayo dipikir bareng, nggak bisa. Dia pokoknya kalau udah muncul konsep terus ayo action gitu. Nah, akhirnya kita udah bagi tugas. Ya udah, semua saya yang ngerancang, dia yang day to day-nya gitu. Nah, sekarang anak umur 5,5. 5,5, ada sekolah? TKB. Alhamdulillah ya, kita harusnya plannya 10 menit jadi lebih dari 10 menit. Nah, sekarang sharing-sharing nih, ada 2 hal yang baru ya, hal baru lah. Yang lagi roadshow kan startup nih, yang mau di message-kan di startup itu apa sih, Mbak? Startup sebenarnya ya? Tuh, ya. Apa nih pesan yang bisa kita dapat? Kita ikut startup lah, karena lagi hits doang, atau emang lagi ngapain doang? Apa yang bisa kita dapat value dari event-event seperti itu? Ya, eventnya ya. Jadi biasanya sebetulnya kalau dari istilah startup itu kan seolah keren gitu ya. Maksudnya karena apa? Karena mereka memang berorientasi pada solusi gitu. Jadi teman-teman startup itu keren-keren karena mereka peka melihat suatu problem dan mereka berpikirnya analitis banget untuk memberikan solusi gitu. Itu benar-benar oke banget, terobosan yang oke gitu ya. Tetapi salah kaprahnya teman-teman startup yang sekarang itu, dia memodel yang dulu-dulu, yang pendahulunya. Dalam artian apa? Mereka cuma bikin startup, cuma mengejar gengsi, terus ngejarnya ya udah kalau nanti gede valuasinya berapa kayak gitu kan. Akhirnya apa?
akhirnya dia tidak memperhatikan bagaimana caranya mendeliver produknya ini dengan organik, tapi yang dia kejar hanya valuasi. Akhirnya masuknya ke venture capital. Nah, kalau sudah seperti itu, value kita bergeser dong. Kapitalis lagi dong. Iya. Makanya kalau yang di acara startup yang Astra ini, kalau kita pribadi sih ya, kita berbeda melihat sudut pandang yang berbeda. Dalam artian gini, oke, nggak apa-apa istilah startup bagus. Ide Anda juga bagus, bagaimana menangkap problem dan mengatasinya itu bagus, tapi lakukanlah itu dengan cara-cara yang organik gitu. Jadi jangan melulu bergantung sama venture capital deh. Kalau nggak ada, ya kan fokusnya harus mendeliver impact gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat bisa merasakan solusinya. Nah, caranya apa? Banyak banget. Salah satunya yang sudah diajarkan Mas Jaya tentang revolusi bisnis model. Salah satu materinya bagaimana kita bisa merumuskan ekosistem bisnis kita itu siapa saja. Jadi nggak melulu kalau aku nggak dapat dana, aku maju ke venture capital nggak. Jadi kalau misalnya produkku apa, kira-kira target marketnya siapa, terus aku bisa menjangkaunya lewat mana, kerjasamanya dengan siapa gitu, produk pasangannya apa, kemudian trafficnya dari mana. Nah itu yang diolah kayak gitu. Berarti gaya panjang ya. Sekarang yang baru-baru nih, ntar mungkin bahas-bahas startup ada sesi sendiri kali ya untuk membentuk dan lain-lain. Nah, yang baru-baru ini tentang KJ. Iya, ini kan kebetulan kita mau wawancara seakan-akan kita beda tempat ya, padahal kita tempatnya sama dengan tim yang sama. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari Mbak Cindy sebagai perempuan ya, kita mau mengusung perempuan yang di rumah juga mengurus anak, tapi inisiator juga untuk membantu Mas J mewujudkan apa yang diharapkan Mas J. Kira-kira peran Mbak Cindy apa sih untuk di Kampung Juragan ini? Peran saya adalah mensupport teman-teman. Tukang catat. Enggak, bohong. Itu datang bawa misinya Kampung Juragan. Ini value kamu itu datang bawa gitu langsung kita. Oh iya. Padahal mana ada nyatat dah. Justru yang paling banyak peranan Mbak Cindy banyak banget. Apa nih Mbak tentang Kampung Juragan? Apa yang dari Mbak Cindy nih ketemu nih. Jangan lihat Masnya ya. Ini bukan yang gue mau lihat Masnya. Sekampung Juragannya apa sih yang Mbak lihat di situ? Kampung Juragan itu, bagi saya sih Kampung Juragan itu benar-benar satu kalimat. Peradaban baru. Peradaban. Oke, boleh dijelasin apa tuh maksud peradaban? Ya, sesuai kalimat atau katanya ya, peradaban. Berarti kan kita itu ingin membentuk suatu tatanan, tatanan kehidupan gitu. Tatanan kehidupan. Kalau namanya tatanan kehidupan itu kan ada ekosistem, maksudnya ada lingkungan yang semuanya itu saling mendukung. Nah, lingkungan itulah yang kita desain dengan sesuai sunatullahnya gitu, kembali lagi ke organik, nggak seperti sekarang misalnya orang-orang suka serakah misalnya, terus nggak kenal sama tetangganya, nggak mau bantuin tetangganya, terus hidupnya hedon gitu kan. Nah itu udah capek hidup seperti itu. Oke. Nah ini ada Mas ya, habis ini Mas ya. Aku podcast ini ya. Nggak ada. Jadi udah capek gitu hidup seperti itu. Makanya dengan adanya KJ ini kayak ada angin segar gitu. Bener-bener kalau saya pribadi ya ini hidupku gitu. Ini visiku untuk apa ya? Gerbongku gitu. Gerbong untuk menuju akhiratku itu ya lewat sini gitu. Bisa berkarya banyak udah ngebawa keluarga ada di sini ya. Untuk menuju akhirat tuh ada kan kita butuh kendaraan ya. Ya. Mungkin kita ketemu kendaraan kita tinggal di tempat sini, aku kan tinggal sendiri, aku juga pribadi tinggal di Indramayu, tinggal di Jakarta, pindah lagi ke Depok, ada ke Depok nih, habis 5 masih minta enter Kampung Juragan dulu. Oh iya, oke, apa sih Kampung Juragan? Nah, kita lihat konsep-konsepnya, ternyata begini. Oke, jadi Kampung Juragan ini sebagai peradaban yang baru dan akan menjadi jalan ya, salah satu kendaraan yang akan menuju ke akhirat yang lebih baik ya. Masya Allah. Oke, mungkin itu aja. Wah sini makasih waktunya loh. Ini aku todong nggak apa-apa ya. Mumpung orang Surabaya loh. Mungkin kita ketemu di Bogor. Alhamdulillah, makasih waktunya Mas Cindy. Sama-sama Mas Tangguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah selesai.